Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan yang berbahagia dan dimuliakan Allah, para pendengar Radio Dunia di 100,8 FM. Alhamdulillah pagi ini saya masih bersua dan mampu bersua kembali dalam acara Fajar Inayah yang disiarkan secara langsung di 100,8 FM Komplek Kampus Latifah Mubarakah. Dan tentunya Iwan semua mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan terus senantiasa menjaga kesehatan untuk kebahagiaan Iwan semua. Ada satu lagu yang biasa dilakukan di kalangan orang Sunda, namanya cincang keling manuk cingkeung cinetan los kakor bapak satar bulan. Jadi ketika mendengar lagu ini ya sudah biasa lagi, bahkan senantiasa dilakukan oleh orang-orang Sunda termasuk anak-anak kecil. Nah, apa filosofi yang ada di dalam? Nah, ini kelebihan orang-orang dulu, sepuh-sepuhnya orang tua dulu itu memberikan nasihat dengan cara bijak, nasihat penuh makna yang dalam yang perlu kita tafakuri secara dalam pula. Nah, hidup ini jangan seperti Bapak Satar. Bagaimana sifat Bapak Satar itu? Cincang keling. Pertama, cing. Nah, Bapak Satar itu punya sifat cing. Cing itu adalah kucing, budi kucing. Jadi Bapak Satar punya sifat budi kucing. Di depan ya, si mbahnya, si depan bosnya, nuboga nama cicing, lendah lendeh, bagem gitu ya. Kayak orang soleh, orang baik. Begitu tidak ada yang punyanya si bosnya, segala dihajar. Lauk anu bogana tercan ngadahar geus disikat ya, kucing ya, bahkan makan segala apapun yang ada di hadapannya dan tidak ya, menghitung ataupun melihat apakah makanan itu boleh tidak dimakan, halal atau haram. Nah, ini yang pertama sifat budi kucing. Jika nu bager ya lundah lene kan bogana teh. Begitu eueuh nu bogana lauk anu dina luhureun meja langsung dihakan gitu. Nah, ini sifat yang pertama. Tentunya sifat yang tidak baik ya. Cincang. Nah, yang kedua Bapak Satar punya sifat cang. Ucang. Nah, pucang itu ujang ajeng kan itu kan ieu hayang buru-buru tapi kana tujuan. Belaan nejeh tujah teh ya, sikat sikut kanan sikut kiri, yang penting sampai tujuan dengan cepat. Nah, ada sebagian orang dalam kehidupan ini yang penting sampai tujuan, kalau sikat siapa saja yang ada di hadapan ya. Nah, ini sikut pecah yang senantiasa lari cepat ya, yang penting sampai tujuan ya, tujah saja siapapun yang ada di hadapan, yang penting dia cepat sampai tujuan, tidak mengenal kawan, sahabat ya, saudara, tetangga dan sebagainya. Ini sifat Bapak Satar. Yang kedua, cincang keling. Nah, sifat yang ketiga keling. Apa itu keling? Ya, helang. Manuk helang ya. Apa bahasa Indonesianya? Helang yang dia suka di atas ya, helang. Nah, manuk helang mau di luhur ya, yang kalau sudah di atas ya, burung itu mampu melihat dengan cermat ya apa-apa yang bisa dimakan. Karena hakaneun meringas, katempo jelas. Ya naon sababna? Salah begitu melihat dahareun langsung dihakan. Begitu lihat makanan apa yang menguntungkan disikat, dan dia sangat cermat mencari peluang, bahkan diada-adakan peluang itu. Yang penting apa? Makan. Yang penting sebeuh sorangan. Ya biarkan orang lain. Boro-boro mikir halal haram, yang penting apa? Makanan itu begitu ada langsung disikat saja. Dan tidak menyisakan apa-apa, langsung diambil, dibawa. Nah, ini sifat yang ketiga. Cincang keling, manuk cingkleng cinetan, manuk cingkleng cinetan. Nah, Bapak Satar itu sifatnya begitu di atas cinetan. Begitu dia mendapat jabatan, dia menjadi seorang penguasa, dia memiliki segala sesuatu, dia tidak mau ke bawah, tidak mau turun. Inginnya seumur hidup
ya kalau perlu ya direkayasa undang-undang, hukum, aturan dan segala macam, diamandemen apa untuk apa? Kelanggengan kekuasaannya. Nah, begitu. Kenapa? Karena dia mungkin merasa ketika mendapatkannya susah, maka mau turunnya pun nggak mau, susah juga. Seakan-akan hidupnya ingin selamanya, akan selamanya. Seakan-akan segala sesuatu itu untuk dirinya saja. Akhirnya dia lupa mati. Ya. Hubud dunia, segala sesuatu yang ada di hadapannya sudah dimiliki, sudah didapat, yang kurang. Ya. Mimiti hayang motor, geus boga motor, hayang mobil, geus boga mobil, hayang kapal, geus boga kapal, hayang kereta api, geus hayang kereta api, hayang pulau, geus hayang pulau, sagala nu mun kongang ma alam dunia dilag-lag sorangan. Nah, cineten, manuk cingklang cineten. Maka ketika di atas dia tidak mau turun, seakan-akan hidup ingin sendiri, seakan-akan dia hidup akan selamanya. Maka akhirnya sampai plos ka kolong Bapak Satar belenang. Begitu masuk plos ka kolong, masuk ke liang lahat, ya, buleneng. Akhirnya sadar Bapak Satar, tidak ada yang dibawa. Kenapa? Karena ketika diberikan kesempatan oleh Allah untuk hidup di dunia, dia tidak mencari bekal untuk akhirat. Dia hanya menikmati kehidupan dunia saja, seakan-akan hidup akan selamanya di dunia. Akhirnya bulenang, dia tidak mendapatkan apa-apa, bahkan merasa rugi. Bahkan kalau ada kesempatan Bapak Satar, dia itu meminta kepada Allah, ya Allah tolonglah aku, walaupun hanya sekejap saja, kembalikan aku ke dunia ini. Aku akan benar-benar beribadah kepadamu. Aku akan memperbanyak amal soleh, walaupun hanya semenit saja. Tetapi ketika itu sudah tidak ada waktu lagi, ya, pintu taubat sudah tertutup baginya. Naudzubillah min dzalik. Nah, maka ikhwan yang berbahagia, kita jangan sampai seperti ya Bapak Satar, punya nasib seperti Bapak Satar, ya, sehingga blos ka kolongna, ya, akhirnya bulenang. Nah, baginda Rasul sudah memberikan arahan kepada kita bagaimana hidup itu, ya. Ihris lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu qadan. Nah, ketika kita di dunia ini, kita harus semangat bekerja, ya, untuk mencari bekal ibadah, mencari kemuliaan di dunia ini. Ya, kalau dia seorang muslim, jadilah seorang muslim yang tangguh, mapan, mandiri, bahkan kalau perlu kaya. Untuk apa? Untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik sebanyak-banyaknya. Kalau orang muslim kaya, maka dia akan menggunakan kekayaannya itu untuk apa? Untuk kebaikan, membangun pesantren, membangun jalan, membantu umat, memberikan beasiswa dan berbagai hal yang positif untuk memperbanyak kebaikan-kebaikan. Ya, berbeda kalau dia misalkan miskin, kan akhirnya menggantungkan kepada kehidupan orang lain yang bahkan menjadi naudzubillah menjadi sampah masyarakat. Akhirnya boro-boro untuk ijal muslimin, untuk menguatkan syiar dakwah Islam, justru akan menjadi beban. Oh, orang muslim itu miskin-miskin. Naudzubillah min dzalik. Ya. Dan itu oleh baginda Rasul disuruh. Kalau mencari dunia seakan-akan hidup selamanya. Dalam arti semangat. Begitu ya. Wa amali akhiratika, kita beribadah seakan-akan mati besok. Nah, kalau kita tahu besok mau mati, kira-kira apa hari ini? Pasti akan semangat, ya. Yang tidak pernah ke masjid sekarang ke masjid, yang tidak pernah itikaf saya akan itikaf hari ini. Ya, kalau punya motor mobil kita sedekahkan, kalau punya tanah kita wakafkan, ya, bahkan kalaupun istri mungkin dititipkan, terserah, ya, kepada kiai ajengan, ya. Dan tidak ada yang akan dibawa dalam kematian ini kecuali apa? Amal saleh. Maka memperbanyak amal saleh. Dalam artian di sini banyak berbahagia, kita perlu seimbang dalam artian kehidupan di dunia kita lakukan, ya, maksimalkan agar kita menjadi orang-orang yang bermanfaat,
Sehingga kita memperbanyak kebaikan-kebaikan, amal soleh bukan untuk diri saja, tetapi juga untuk orang lain, bahkan masyarakat sekitar. Dan kita pun jangan lupa untuk senantiasa beribadah dengan semangat, melaksanakan segala perintah Allah, menjauhi apa yang dicegahnya, memperbanyak kebaikan-kebaikan untuk apa? Bekal di akhirat. Dan kelebihan orang yang beriman itu, hewan yang berbahagia, semua perilaku, perbuatan, bahkan ucapan kita akan bernilai ibadah di sisi Allah. Asal tentunya niatnya karena Allah. Maka setiap gerak dan perilaku ucapan kita itu perlu diniatkan di dalam diri. Niatnya karena Allah, tulus ikhlas karena Allah. Nah, kita benar-benar niatnya karena Allah, Allah akan mencatatnya, Allah akan melihatnya, Rasul akan mencatatnya dan melihatnya, dan orang-orang yang beriman pun akan mencatat dan melihatnya. Allah akan memberikan kebermanfaatan, Allah akan memberikan ganjaran kepada kita. Bahkan boro-boro di akhirat, di dunia saja sudah akan terlihat. Akan kita rasakan semua kebaikan-kebaikan yang kita lakukan sudah diberikan balasannya di dunia ini saja. Apalagi kelak di akhirat. Asal niatnya benar-benar tulus ikhlas karena Allah. Dari sinilah perlunya menjaga hati kita, qalbu kita, hati kita. Agar apa? Agar kita tulus ikhlas dalam melakukan kebaikan-kebaikan dalam hidup. Nah, ikhlas itu tidak usah diucapkan, tidak usah diomongkan. Ada di dalam hati itu. Ketika kita melakukan sesuatu, ya perbuatan yang baik, apa tujuan, apa yang terdetik di dalam hati ini? Apakah ada niat-niat, tujuan-tujuan selain Allah? Nah, kalau ada tujuan niat-niat selain Allah, berarti kita tidak ikhlas karena Allah. Nah, agar kita terjaga, hati ini perlu diisi dengan apa? Dengan kalimat tauhid. Qalbu ini senantiasa agar terus ingat kepada Allah, berzikir kepada Allah. Agar apa? Agar terjaga dari berbagai macam hal-hal yang terdetik di dalam hati kepada selain Allah. Kenapa? Karena itu yang akan merusak niat kita, bahkan akan merusak perilaku kita, perbuatan kita, karena salah niat. Nah, niat itu fondasi awal, modal dasar bagi orang yang beriman, apakah bernilai ibadah ataupun tidak. Ketika kita niatnya benar-benar karena Allah, maka perbuatan sekecil apapun akan bernilai ibadah di sisi Allah. Makannya akan menjadi ibadah, minumnya akan menjadi ibadah, tidurnya akan menjadi ibadah, melakukan aktivitas kesehariannya, pergi ke kantor, ke sekolah, ke kebun, kemanapun bisa bernilai ibadah. Niatnya karena Allah. Ya, gimana pun, apalagi ibadah yang mahdohnya sholat, puasa, zakat dan sebagainya. Nah, apa indikatornya? Nah, ini indikatornya bahwasanya perbuatan kita, perilaku kita itu menjadi ibadah. Indikatornya semua perilaku yang kita lakukan itu akan menelurkan atau membuahkan akhlakul karim, akhlak yang baik. Begitu ya. Gak mungkin orang yang baik itu mencaci maki, ya, membuat kerusuhan, melakukan fitnah, ya, tidak mungkin. Mengapa melakukan perbuatan jelek itu? Karena dia lupa kepada Allah, karena dia ya tidak benar-benar niat tulus ikhlas karena Allah. Kenapa orang melakukan perbuatan dosa? Karena ketika melakukan melakukan perbuatan dosa itu, dia sedang lupa kepada Allah, tidak ingat kepada Allah, seakan-akan Allah tidak melihat, seakan-akan Allah tidak mencatat, seakan-akan Allah tidak tahu. Ya. Nah, insya Allah yang berbahagia. Maka kenapa baginda Rasul ya menyuruh kita benar-benar niat? Kenapa? Karena innamal a'malu binniyat, segala perbuatan itu tergantung niat. Dan Allah sudah menegaskan bahwa umat baginda Rasul adalah khairul ummah, sebaik-baiknya. Siapa yang sebaik-baiknya manusia, sebaik-baiknya umat itu? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah sebanyak-banyaknya, yang paling banyak kebermanfaatannya di dalam hidup ini. Maka orang-orang yang beriman, seorang muslim yang benar-benar beriman, hidupnya akan mulia, biasa hidupnya ya dihiasi dengan berbagai macam kebaikan-kebaikan, kesalehan-kesalehan.
ucapannya, tutur katanya akan senantiasa mengucapkan kata-kata mulia, kata-kata bijak, kata-kata yang menyejukkan, kata-kata yang menenangkan, memberikan inspirasi, mampu mencerahkan. Perilakunya pun akan menjadi uswah hasanah, bahkan menjadi pionir untuk menuju kebaikan, bahkan mampu memberikan petunjuk, mencerahkan agar senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana saja, kapan saja, dalam situasi kondisi apapun, ya, orang ini akan senantiasa yang menjadi panutan, menjadi idaman, menjadi ragi-ragi bibit-bibit unggul yang akan menebar kebaikan-kebaikan. Itulah orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah. Ya. Maka kita lihat ya, orang-orang yang baik, orang-orang soleh, para aulia Allah, boro-boro ketika hidup ya, walaupun sudah meninggal beliau pindah alam, bahkan berabad-abad yang lalu, Masya Allah, beliau itu masih memberikan kebaikan kepada orang-orang yang masih hidup sekarang, bahkan menjadi jalan wasilah munculnya rezeki bagi orang-orang yang hidup setelahnya karena kemuliaan beliau, jasa beliau. Nah, kalaupun kita tidak mampu mengikuti beliau 100%, minimal ya 0,1% saja mengikuti jejak langkahnya. Ya, sebagaimana kita meminta ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan diberikan ya kita kemampuan untuk mengikuti siratal mustaqim. Siratal mustaqim yaitu sirat jalan ya para aulia Allah, para nabi, para anbiya, para rasul Allah. Nah, ketika kita tetap dalam tracknya jalannya, insya Allah yang mudah-mudahan kita terbawa ya, dengan kemuliaan beliau, dengan karamah beliau, dengan syafaat baginda Rasulullah SAW, kita terbawa ya, semangat untuk beribadah, semangat untuk melakukan kebaikan-kebaikan ya, semangat untuk senantiasa mencerahkan diri dan juga orang lain, sehingga kehidupan kita lebih bermakna, lebih bermanfaat. Sebagaimana kita senantiasa berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kebaikan di dunia dan kebaikan akhirat. Itu maksudnya kebaikan dalam kehidupan, mampu melakukan kebaikan di dunia untuk bekal di akhirat. Di dunianya pun menjadi orang yang bahagia, nyaman, damai. Di akhirat pun menjadi orang yang bahagia, diberikan kebahagiaan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan ya, kita semua mampu menjadi orang-orang yang baik ya. Jangan sampai jadi bapak satar cincang keling manuk cingkleng cineten plus akoron bapak satar bulanang, sehingga kita tidak bulanang jadi jelema nu rugi. Naudzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkati kita semuanya. Amin. Allah ya rabbal alamin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik wa atasimu bihablillah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.